Ketika semua jalan terbuka menuju gelar, Arsenal mampukah memanfaatkannya? Rival-rival utama tumbang satu persatu. Manchester City terpeleset, Aston Villa gagal memanfaatkan peluang. Dan meski Arsenal hanya bermain imbang tanpa gol, mereka tetap berdiri sendirian di puncak klasemen. Tapi suasananya bukan euforia, melainkan rasa khawatir. Ekspresi kecewa di wajah para pemain, tekanan dari tribun, dan permainan yang terasa lebih berhati-hati dari biasanya. Pertanyaannya kini bukan soal kualitas, melainkan mental. Apakah Arsenal siap melewati ujian terbesar mereka? Saat semua orang mulai percaya dan semua harapan ada di tangan mereka sendiri? Semua kita bahas lengkap di The Gunners Indonesia. Arsenal raih keuntungan tak terduga dalam perebutan gelar Liga. Arsenal berhasil terhindar dari tekanan lebih lanjut dalam perburuan gelar meskipun hanya bermain imbang tanpa gol melawan Nottingham Forest. Sementara itu, pesaing gelar mereka mengalami kekalahan mengejutkan. Pada hari Minggu, Aston Villa mengalami kekalahan mengejutkan 0-1 dari Everton di Villa Park. Hal ini memberikan keuntungan bagi Arsenal yang sebelumnya juga tidak mampu memanfaatkan kesempatan untuk memperlebar jarak 9 poin di puncak klasemen setelah Manchester City kalah dari Manchester United. Namun, tim asuhan Mikel Arteta gagal mencetak gol untuk kedua kalinya berturut-turut di Liga Premier, berakhir dengan hasil imbang 0-0 melawan Nottingham Forest. Hasil ini seharusnya dapat dimanfaatkan Villa untuk memperkecil jarak menjadi 3 poin dalam pertandingan melawan Everton. Beruntung bagi Arsenal, Everton berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 berkat gol Tierno Barry pada menit ke-60 yang merusak harapan Villa dalam persaingan gelar. Kini Villa tertahan di 43 poin, sejajar dengan City dan tertinggal jauh dari poin puncak klasemen. Arsenal beruntung bisa tetap memimpin meskipun frustrasi melanda tim terlihat dari reaksi Declan Rice yang kecewa setelah pertandingan. Mikel Arteta menegaskan pentingnya mengambil setiap peluang. Setiap pekan adalah kesempatan dan kami ingin memenangkan setiap pertandingan. Kami telah melangkah meskipun lebih kecil dari yang diharapkan. Namun, itu tetap langkah. Arsenal selanjutnya akan menghadapi Manchester United yang diasuh Michael Carrick pada hari Minggu berikutnya, sehari setelah Manchester City menjamu Wolverhampton, sementara Villa akan bertandang ke Newcastle. Arsenal memiliki titik buta, apakah itu? Mikel Arteta dinilai memiliki titik buta. Fokus tim terlalu condong pada struktur tanpa bola, menekankan pressing, kerja keras bertahan, dan duel fisik, ketimbang memberi ruang bagi pemain dengan kecerdasan dan kreativitas lebih tinggi. Eberechi Eze misalnya hanya mendapat kesempatan singkat. Meski Martin Odegaard tampil di bawah standar, situasi serupa dialami Ethan Nwaneri yang juga minim menit bermain. Dalam fase menyerang, Arteta tampak memiliki satu pendekatan utama, mengirim umpan silang ke kotak penalti. Pertanyaannya, untuk siapa? Bukan Victor Gyökeres, rekrutan baru Arsenal yang kembali tampil buruk. Gaya bermain Arsenal kini lebih menonjolkan atletisme ketimbang estetika. Arteta seolah memaksa pemain menyesuaikan diri dengan visinya, alih-alih merancang serangan berdasarkan kekuatan individu yang dimiliki. Di titik ini, kehadiran pelatih khusus lini serang terasa semakin mendesak. Antara puncak klasemen dan demam panggung, pergulatan mental Arsenal. Ketegangan yang menyelimuti Arsenal pun bukan semata persoalan fisik, melainkan juga mental. Klub ini memang tak pernah membutuhkan banyak pemicu untuk berada di ambang ledakan emosi. Penantian panjang gelar Liga Inggris, terlebih setelah 3 musim beruntun finish sebagai runner-up, membuat musim ini terasa syarat tekanan. Aktivitas transfer musim panas lalu meski masuk akal, jelas diarahkan untuk menang sekarang juga. Tanpa alasan, ada kesan supporter Arsenal takut larut dalam euforia. Mereka seakan terbelenggu kekhawatiran bahwa segalanya bisa berantakan sewaktu-waktu dan menjadi bahan olok-olok di media sosial. Para pemain pun tak sepenuhnya kebal terhadap rasa itu. Demam panggung tampak menjelaskan sejumlah penampilan Arsenal musim ini ketika mereka lebih sibuk mengelola pertandingan daripada mempercayai kemampuan sendiri. Padahal masa indah tak berlangsung selamanya. Saat nanti ambisi juara harus disimpan dan target kembali sekedar lolos ke Liga Eropa, banyak pendukung mungkin akan menyesal karena tak benar-benar menikmati momen ini. Di tengah segala kebisingan, satu fakta tetap tak terbantahkan.
Arsenal memperlebar jarak di puncak klasemen Liga Inggris. Itu seharusnya menjadi alasan untuk tersenyum, bukan menenggelamkan diri dalam rasa malu yang diciptakan sendiri. Cifu akui kekuatan Arsenal. Pelatih Inter Milan Christian Cifu tak ragu menyebut Arsenal sebagai tim terkuat saat ini. Meski demikian, Nerazzurri tetap membidik kemenangan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur Liga Champions. Inter akan menjamu Arsenal pada matchday ke-7 di San Siro tengah pekan nanti. Hingga saat ini baru 2 tim yang sudah memastikan tiket ke fase gugur, yakni Arsenal dan Bayern Munich yang juga memimpin klasemen. The Gunners tampil sempurna dengan menyapu bersih 6 laga awal. Sementara itu posisi Inter masih belum aman. Nerazzurri berada di peringkat ke-6 dengan koleksi 12 poin. Jika kami ingin mendapatkan 3 poin dan mencapai babak 16 besar, kami membutuhkan penampilan yang bagus. Arsenal adalah tim terkuat saat ini bersama Bayern, ujar Cifu kepada Radio Ray One. Kami menghormati level mereka, kan tahu mereka akan menyulitkan. Tapi kami mempersiapkan diri dengan baik. Kami tahu keunggulan kami dan akan bermain dengan berani. Karena kemenangan akan memberi kami peluang yang jauh lebih baik untuk mencapai fase gugur, tambahnya. 5. Kendali penuh gelar ada di tangan Arsenal. Kekalahan atas Everton menandai laga ke-7 Villa musim ini di Premier League tanpa mencetak gol, jumlah yang sama dengan seluruh musim 2024-2025. Dengan demikian, meski Arsenal frustrasi karena gagal menaklukkan Nottingham Forest, posisi mereka justru makin kukuh. Meriam London menguat, sementara para pesaing belum menunjukkan kualitas dan konsistensi layaknya calon juara. Manchester City, yang sebelumnya dianggap ancaman utama, hanya meraih 3 poin dari kemungkinan 12. Arsenal selama beberapa musim terakhir kerap dicap sebagai hampir juara, selalu finish di posisi kedua dalam 3 musim beruntun. Kini, kesempatan yang selama ini mereka dambakan benar-benar ada di tangan Arsenal, memegang kendali penuh atau nasib mereka sendiri. Sementara rival-rival utama justru goyah. Arteta memiliki skuad yang sangat kuat, ditopang pertahanan hampir tanpa celah, dan kualitas merata di semua lini. Jika sebelumnya hasil imbang di markas Forest terasa seperti pintu yang dibiarkan sedikit terbuka, kini pintu itu justru tertutup makin rapat bagi mereka yang masih menyimpan mimpi juara. Semua kartu tampak jatuh ke arah Arsenal. Pertanyaannya kini tinggal satu. Apalagi yang bisa menggagalkan mereka dari sini? Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!